Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara, tidak ada perdamaian sejati tanpa keadilan, kebenaran, dan solidaritas. Ini adalah ucapan dari Paus Yohanes Paulus II. Menariknya, dalam perayaan Jumat Agung kali ini, Gereja Masehi Injili Minahasa menggunakan tema solidaritas yang paripurna. Solidaritas artinya perasaan senasib, perasaan sepenanggungan, perasaan setia kawan. Sedangkan paripurna artinya lengkap, penuh, sempurna. Jadi solidaritas yang paripurna adalah perasaan senasib sepenanggungan yang sempurna. Dan itu nyata melalui tindakan. Kehidupan Yesus adalah solidaritas Allah bagi dunia. Dan paripurnanya adalah kematiannya. Yang peringatannya kita sebut Jumat Agung. Melalui khotbah kali ini, kita akan membahas mengapa Allah menyatakan solidaritasnya, bagaimana bentuk solidaritas Allah dalam kehidupan manusia, apa pesan dan maknanya bagi kita. Topik bahasan ini didasarkan dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta alam semesta, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini. Kami mengucap syukur Engkau baik adanya, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Bila kami hidup itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Judulnya Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, solidaritas Allah bagi manusia merupakan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang maha tinggi mendatangi manusia menjadi sama dengan manusia dan mati dalam keadaan sebagai manusia. Pemahaman Allah yang sedemikian ini bagi dunia merupakan sebuah kebodohan. Untuk apa Allah menjadi manusia? Bukankah Dia Maha Kudus? Mengapa Dia harus menjadi manusia? Kitab Injil Yohanes merupakan kitab Injil yang mengawali tulisannya dengan mengemukakan solidaritas Allah bagi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14 bersaksi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari sini kita mengerti solidaritas Allah. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk apa Allah menjadi manusia? Yohanes menjelaskan itu dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah yang maha tinggi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus punya tujuan yang jelas. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh mulia, sungguh luar biasa tujuan solidaritas Allah menjumpai manusia, menjadi manusia, dan hidup dalam keadaan sebagai manusia. Allah bersolidaritas supaya manusia beroleh keselamatan. Puncak solidaritas Allah, penyaliban Yesus dan kematiannya. Itulah sebabnya dalam bacaan kita saat ini, kita membaca, sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu yang dimaksud adalah karya penyelamatan Allah bagi manusia. Allah benar-benar telah menjalani kehidupan sebagai manusia. Kemanusiaan itu puncaknya di kayu salib. Saat itu Yesus berkata, "Aku haus." Ini merupakan perkataan Yesus yang kelima dari 7 perkataan yang dia ucapkan di atas kayu salib. Perkataan ini Yesus ucapkan sambil menahan sakitnya, paku yang menancap di tangan dan kakinya, serta kondisi tubuh yang lelah dan kekurangan cairan. Sementara itu, peluh dan darahnya menetes. Yesus benar-benar merasakan penderitaan manusia yang disalib. Dia benar-benar haus. Saudara sekalian, tubuh manusia 60-70% dari berat badannya adalah air. Darah manusia 82% itu mengandung air. Apabila tubuh kekurangan air, maka agar tetap dapat menyeimbangkan kadar air, tubuh secara otomatis mencari jalan mengambil air dari komponen tubuh itu sendiri, antara lain melalui darah. Akibatnya, kadar air dalam darah akan berkurang dan darah menjadi kental. Akibatnya fungsi darah sebagai transportasi oksigen dan zat-zat makanan terganggu. Yesus kehilangan banyak darah ketika dia disalib. Dari tangannya mengucur darah, dari kakinya mengucur darah, dari lambungnya mengucur darah. Dia kehilangan banyak darah ketika dia disalib. Komponen utama darah 82% adalah air. Berkurangnya volume darah yang diiringi tekanan darah menyebabkan dihasilkannya protein yang memicu pusat haus di otak. Rasa haus ini lebih hebat dari rasa haus yang pernah Yesus alami ketika dia berada di dekat kubur Yakub. Hal ini menggambarkan betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Apakah ada yang peduli? Tidak. Para prajurit memberikannya anggur asam, minuman para pekerja kasar di zaman itu. Mengapa Yesus menjalani semuanya ini? Bukankah tidak sulit baginya untuk melepaskan diri dari hukuman itu? Melepaskan diri dari orang-orang yang menyiksanya? Perhatikan baik-baik apa yang tercatat dalam ayat yang ke-28. Yesus menjalaninya demi memenuhi nubuat dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 16 dan Mazmur 69 ayat 22. Jadi Yesus menjalaninya demi menggenapi rencana Allah hingga akhir. Dia taat pada Bapa. Buktinya, dia membatasi kekuasaannya padahal dia bisa melakukan itu. Bisa melepaskan diri dari penderitaan itu, tetapi dia membatasi kekuasaannya demi ketaatannya pada Bapa. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia dengan segala kelemahannya, dengan segala sakitnya. Dia tanggung semuanya itu di kayu salib. Penyaliban yang merupakan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan besar. Yesus mengalami dan merasakannya. Walaupun dirinya tidak berdosa, tetapi hukuman itu menimpa dirinya. Ibarat domba yang dipersembahkan di atas mezbah. Demikianlah Yesus.
nubuatan Yohanes Pembaptis menjadi kenyataan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes bernubuat, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Yesuslah anak domba Allah, anak domba yang dikorbankan demi untuk menebus dosa manusia. Jadi penyaliban dan kematian Yesus adalah puncak karya penyelamatan Allah bagi manusia. Segala kutuk dosa ditimpakan kepada Yesus agar manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat yang ke-30 tercatat, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Teks Yunaninya, tetelestai, arti harfiahnya, sudah berakhir, sudah genap, sudah sempurna. Itu berarti dengan perkataannya ini, Yesus menyampaikan bahwa segala hal yang telah diperintahkan Bapanya sudah dijalankannya dengan baik, dan dia layak menjadi korban, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Dengan kata lain, tuntutan hukum Taurat telah dikerjakannya sampai tuntas, sehingga kita tidak perlu mengerjakan apa-apa untuk mendapatkannya. Tetapi, itu bukan berarti kita hidup sembarangan. Sekalipun saya dan saudara telah ditebus oleh Yesus dengan darahnya, dengan mengorbankan nyawanya, bukan berarti kita menjalani kehidupan dengan sembarangan. Tidak. Tetapi kita harus jalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab karena kita telah ditebus oleh Yesus. Sesudah semuanya itu, Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati dalam keadaan diri sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah teladan yang baik bagi kita. Jelang akhir kematian, kita harus mempersiapkan orang untuk menyerahkan nyawanya. Ada seorang penulis asal Israel, namanya Benjamin Black. Dia memberikan sebuah catatan kritis bagi kita. Dia berkata begini, menjelang akhir hidup seseorang, biasanya kita lebih banyak bersandiwara. Mengapa? Mengapa dia mengatakan bahwa kita lebih banyak bersandiwara? Karena kita sudah tahu bahwa tidak lama lagi seseorang itu akan meninggal dunia. Dari sisi fisik, dari sisi kondisi yang kita amati, kita tahu bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal dunia. Dan ketika orang itu membicarakan tentang kematiannya, kita selalu menyangkalinya. Bahkan dengan keras kita mengatakan, jangan bicara tentang kematian. Padahal ini sangat penting. Sebelum seseorang meninggalkan dunia ini, dia perlu menyampaikan pesan-pesan bagi orang yang akan ditinggalkannya. Tetapi Benjamin Black mengatakan, acap kali itu tidak terjadi karena kita lebih banyak bersandiwara. Sudah tahu orang itu akan meninggal dunia, tetapi kita lebih banyak melarang orang itu untuk bicara tentang kematian, apalagi memberikan pesan-pesan bagi orang yang masih hidup. Yesus sebelum dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, mengapa Yohanes menulis tentang kisah kematian Yesus ini? Jika kita mempelajari catatan sejarah, ternyata Yohanes berhadapan dengan para pengajar sesat yang menolak Yesus mengalami penderitaan. Bukankah dia Allah? Mana mungkin Allah menderita? Itu ajaran yang berkembang di zaman itu. Jadi Yesus yang menderita di atas kayu salib, itu ditolak oleh aliran sesat ini. Mereka mengatakan bahwa itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Atau Yesus yang ilahi, berbeda dengan Yesus yang manusiawi.
Yang disalib itu adalah Yesus yang manusiawi, sedangkan Yesus yang ilahi telah terpisah dari tubuhnya. Karena berhadapan dengan ajaran sesat seperti inilah, maka penginjil Yohanes menulis kisah tentang kematian Yesus seperti ini. Bahwa apa yang Yesus alami itu adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Bahwa Yesus benar-benar manusia yang mati dalam keadaan diri sebagai manusia. Jemaat sekalian, dalam perayaan Jumat Agung, mari kita hayati pesan firman Tuhan ini dalam kitab Injil Yohanes ini. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Yesus telah datang dan dia telah memberikan teladan kepada kita. Sampai akhir hidupnya, dia taat kepada Bapa Surgawi. Sampai akhir hidupnya, dia benar-benar menjalani kehidupan sebagai manusia dan menjalankan misi Allah itu dengan sempurna. Karena Yesus taat kepada Bapa di surga, maka kita semua terpanggil untuk menjalani kehidupan, mentaati Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita hadir di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita jawab. Jika kita memahami bahwa kehadiran kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Kehadiran kita di dunia ini adalah melaksanakan misi Allah, menjadikan semua bangsa murid Kristus, maka kehidupan kita pasti akan berubah. Rumah kita yang sejati bukanlah di dunia ini. Rumah kita yang sejati adalah di sorga. Yesus menyebutnya rumah Bapa. Perjalanan kita di dunia ini adalah menuju ke sana. Misi kita adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjalah manusia, memperkenalkan mereka tentang kasih Allah, dan mengajak mereka untuk bersama-sama masuk dalam barisan anak-anak Allah yang memuji dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, sehebat apapun pergumulan kehidupanmu, jangan takut menderita. Demi menjalankan misi Allah, Yesus mengalami penderitaan. Di atas kayu salib, Yesus kehausan. Inilah penderitaannya sebagai manusia. Ia bisa melepaskan diri dari penderitaan itu, tetapi itu tidak dilakukannya karena dirinya telah berkomitmen melaksanakan misi Allah. Camkanlah ini. Orang yang menjalani kehidupan dalam misi Allah pasti memiliki ketahanan mental menghadapi segala penderitaan hidup. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih dan pengampunan. Mengapa? Karena segala kutuk dosa telah ditanggung oleh Yesus. Di saat dia mati tersalib, dia adalah korban penebus dosa. Dia telah mati bagi kita. Mati bagi saya, mati bagi saudara. Dia telah menanggung kita, menebus kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Karena Kristus telah menebus kita, maka kita semua terpanggil untuk menjalani kehidupan seperti Kristus yang mengasihi dan saling mengampuni satu sama lain. Segala kesalahan dan dosa manusia telah ditebus dan diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Demikian dia bersabda di atas kayu salib. Segala penderitaan, keluh kesah, nafsu jahat, kedengkian, iri hati, pementingan diri sendiri, dan sebagainya,
semuanya itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara, Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah mengampuni kita dengan menyerahkan nyawanya. Kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Konsekuensinya, jika Tuhan telah mengampuni kita, maka kita terpanggil untuk saling mengampuni satu sama lain. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya solidaritas Allah bagi manusia memotivasi dan membaharui karakter diri kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Tuhan memberkati kita. Shalom.